Kalau nilai hidup buat aku sekarang lebih kepada memprioritaskan diri untuk pengembangan karir dan juga pelayanan sebenarnya. Orang mungkin nggak usah kenal nama Anita nggak apa-apa, tapi kerja baiknya atau karyanya yang dikenal gitu. Nah, Nit, hal apa sih yang menurut kamu itu nggak bisa kompromi dalam relationship? Kalau buat aku kata setia itu mah. Halo semua, kembali lagi di Tanya Ahui Network bareng Ahui dengan Anita. Yeay. Oke Nit, hari ini kita mau bahas beberapa hal nih, mungkin seputar kehidupan lo. Jadi biar orang-orang mengenal Korek. Anita itu gimana gitu ya. Oke. So, kita bahas yang namanya value dan prinsip hidup. Nice. Mungkin lo bisa share apa sih nilai hidup yang paling penting buat kamu sekarang? Sekarang? Ya. Oke. Kalau nilai hidup buat aku sekarang lebih kepada memprioritaskan diri untuk pengembangan karir dan juga pelayanan sebenarnya. Jadi kalau dirangkai dengan kalimat yang baik mungkin Christ Center ya. Jadi karena aku penganut Kristiani, aku mau memberikan hidupku sepenuhnya, amin, bisa gitu ya, sepenuhnya buat nama baik Tuhan Yesus gitu. Oke. Keren banget ya. Semoga apa yang kamu doakan bisa tercapai. Amin. So, kalau misalnya kita cerita-cerita nih, berangan-angan kira-kira kalau 5 sampai 10 tahun kamu tuh pengen jadi orang yang seperti apa ya, Nit? Wow, ini pertanyaan sebenarnya kemarin-kemarin sempat jadi diskusi juga sama teman-teman. Kalau kamu sudah tidak ada di dunia, warisan apa yang pengen kamu berikan? Sebenarnya kalau aku lebih kepada lebih pengen orang mungkin nggak usah kenal nama Anita nggak apa-apa, tapi kerja baiknya atau karyanya yang dikenal gitu. Jadi misalnya teman-teman punya momen bersama aku untuk dapat ide sebuah usaha mungkin, atau ide menjalankan kehidupan dengan lebih baik, misalnya soal budgeting yang aku sharing di sini. Itu menurut aku juga sudah sebagai kepuasan aja sih gitu. Jadi apa ya, dari berbagi pengetahuan, dari berbagi waktu gitu ya, berbagi tenaga juga mungkin, itu yang bisa mengubahkan pola hidupnya dia, perspektifnya dia gitu. Jadi nggak perlu ingat namanya Anita gitu, tapi lebih kepada aku pernah denger nih misalnya gitu ya, podcastnya Tanya Ahui gitu misalnya, tapi nggak tahu siapa yang bawain tapi ngena aja gitu. Nah itu buat aku udah fulfill sih gitu. Oke. Oh, waktu itu juga sempat temanku nanya, Nit, definisi sukses buat kamu tuh apa? Itu momennya aku kayak spontan aja sih, Ci. Jawabnya adalah, kalau orang ngobrol sama aku, terus matanya tiba-tiba berbinar, maksudnya passionate gitu dengan obrolannya, dengan hal yang kita diskusikan, buat aku itu sebuah kesuksesan gitu. Jadi kalau teman-teman di Berarti sini, dia sudah berhasil menjalankan prinsip hidupnya dia gitu iya, ya. betul. Jadi hal yang menurut dia bikin dia lebih hidup gitu loh. Hidup yang lebih hidup. Nah, itu buat aku sukses nih gitu. Keren ya. Nah, Nit, hal apa sih yang menurut kamu itu nggak bisa kompromi dalam relationship? Kalau buat aku kata setia itu mahal. Jadi komitmen untuk menjaga relasi kali ya, kalau bisa bilang. Jadi kesetiaan itu sebuah hal yang depositonya kecil-kecil gitu ya, dikit, tapi sekalinya hancur biar gitu. Jadi kalau misalnya ditanya value utama dalam relationship, ya kesetiaannya. Kesetiaan itu paling penting ya, mahal. Nah, apa sih arti keluarga yang sehat menurut kamu, Nit? Keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat ini macam-macam ya sih. Tapi kalau buat aku pribadi adalah keluarga yang menerima kita apa adanya. Jadi
mungkin pada masa tertentu kita pasti ada bentroknya gitu ya, ada berantemnya atau ada bahkan konflik dan apa segala macam. Tapi kalau segala ekspektasinya diungkapkan, segala unek-uneknya keluar gitu ya, mungkin nggak langsung definisinya unek-unek A langsung keluar A gitu, enggak juga sih. Maksudnya keluargaku juga bukan yang tipe yang keterbukaannya sangat-sangat gamblang gitu ya, enggak. Tapi lebih kepada oke, dia feels-nya lagi kayak gini nih, berarti harus ngapain gitu. Jadi saling menjaga juga gitu ya, saling jaga, saling melindungi, peduli. Nah, itu yang mungkin kata-kata lebih tepatnya keluarga yang sehat adalah keluarga yang peduli sama kita. Kamu Care peduli, ya. Iya, kamu peduli sama dia, kita peduli sama kamu dan sebagainya. Makanya kita juga perlu spending our time with family ya. Iya gitu, apalagi cewek-cewek yang merantau, aku cewek merantau gitu ya, jarang punya waktu kualitas yang dengan keluarga. Nah sebisa mungkin kalau lagi di rumah ya spend time juga sama keluarga. Oke. Nah, tapi nih kan banyak relationship itu hancur juga karena uang. Nah, kalau kita masuk ke dalam segmen keuangan dan gaya hidup, kamu itu tipe spender atau saver ya? Kayaknya lebih kedua ya, saver ya, susah Saver ya. banget ngeluarin duit teman-teman. Jadi Kalau paling pelit banget ya nih. pelit bisa dibilang pelit. Menurut kamu, pasangan itu perlu nggak sih transparan soal uang atau enggak? Mungkin tergantung pasangannya dalam relasi apa dulu. Kalau mungkin pendekatan spill dikit-dikit boleh lah. Misalnya gaya hidupnya udah mulai kelihatan dan sebagainya. Tapi kalau mulai pacaran, kayaknya harus ya salah satu deep question yang perlu kita ketahui pada saat masa pengenalan gitu ya, sebelum memasuki jelang pernikahan. Nah, kalau jelang pernikahan wajib dong gitu ya, ngobrolin soal keuangan. Karena balik lagi biasanya psikologi keuangan atau apa ya, mental pengaturan keuangan itu mempengaruhi atau terpengaruh sih lebih tepatnya terpengaruh terhadap value hidupnya atau prioritas hidupnya. Jadi kalau prioritasnya adalah foya-foya misalnya, atau prioritasnya adalah investasi, atau prioritasnya adalah gue safe play aja deh, yang konvensional aja deh. Nah itu biasanya terrefleksi dari sisi keuangan. Tetapi yang paling utama sebenarnya karakter atau value-nya tadi dulu. Dia lagi masa prioritasnya apa. Nah itu biasanya terrefleksi di sisi keuangan. Gitu. Oke. So, menurut kamu siapa yang harus manage keuangan di rumah? Ini pertanyaan yang sebenarnya agak-agak sulit dan aku belum menemukan formulanya ya. Tapi kalau keluargaku yang manage keuangan mamaku, gitu. Jadi pernah tuh si mami bilang, nanti kalau misalnya kamu berkeluarga, aset atas nama kamu ya. Hah, kenapa gitu kan? Iya, nanti kalau ada apa-apa kan biasanya wanita akan melindungi anak-anak gitu ya. Tapi menurutku kayak, iya gitu, emang sejahat itu ya. Dunia luar gitu ya, dengan ketidakpastian rumah tangga dan sebagainya. Tapi menurutku lebih kepada saling terbuka aja tadi. Kalau misalnya setia, peduli tadi ya, keluarga yang sehat, dia akan ngomongin keuangan juga dengan lebih transparan, lebih bukan transparan mungkin ya, lebih ke sisi rentannya kelihatan. Misalnya aku gampang tergoda untuk jajan makanan kuliner misalnya. Terus nanti pasanganku gampang tergoda untuk misalnya Bitcoin atau saham atau apanya gitu. Nah kayak gitu-gitu perlu diketahui juga gitu. Jadi jangan sampai kita keluar duit, terus pasangan kita nggak tahu itu duitnya kemana gitu. Ya, jadi at least transparansi di awal. Yes, betul. Nah, kalau pas lu udah ketemu sama itu cowok, lu udah tahu ternyata tuh dia spendingnya lebih besar, tapi lu udah jadian tuh sama dia, menuju ke arah serius gitu. Apa yang akan lu lakukan nih? Ini balik lagi gue belum pernah sih sebenarnya sampai jenjang keseriusan seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam skenario itu gue ada di posisi itu, kalau balik lagi value-nya, kalau dia peduli, dia akan cerita. Kalau dia care atau ya maksudnya sayang sama kita, dia akan cerita gitu. Menurut aku ya, ya udah misalnya nggak enak buat cerita, ya oke, kita sempetin waktu buat duduk bareng. Sebenarnya ada apa gitu.
kenapa bisa spendnya gede. Kalau aku lebih ke tipe yang orang diskusi kali ya. Jadi diajak ngobrol ya guys. diajak ngobrol serius banget. Deep banget. Deep banget. Bahkan temanku bilang, itu terlalu serius jadi cewek. Ini gimana dong bawaannya gini gitu ya. Jadi kalau aku biasanya cari tahu dulu, ini kenapa, lagi prioritasnya apa, atau misalnya keterdesakannya apa sehingga spendnya gede banget gitu. Karena setiap tindakan pasti ada motivasinya, ada alasannya gitu. Ada kenapa nih? Iya, walaupun mungkin udah diubun-ubun gitu ya. Kamu kan tahu ya gitu misalnya. Tapi ya tuh jeng-jeng gitu kan. Dan direm dulu gitu ya. Kenapa gitu. Maksudnya tone down dulu, ini kenapa? Kok bisa kesini? Kejadiannya apa? Kronologinya gimana gitu. Jadi ya kamunya gimana? Maksudnya solusi dari cowoknya juga gimana? Ini mau diselesaikannya seperti apa gitu. Itu juga mungkin yang perlu didiskusikan gitu ya. Walaupun mungkin waktu diskusinya sih yang agak-agak menantang ya. Ini waktu yang cukup baik untuk ngobrolin atau nanti dulu atau perlu segera gitu. Nah itu yang perlu di adjust. Oke. Nah, kalau kita bahas soal konflik dan komunikasi nih, kadang-kadang kan relationship kuat itu biasanya bukan karena konflik. Relationship kuat itu biasanya bukan tanpa konflik. Oke, kebalik. Iya kan? Tetapi cara menyelesaikannya. Nah, kalau misalnya lagi marah nih Nit, kamu butuh space atau langsung ngobrol? Tipenya? Kalau selama ini aku tipenya nyampah. Jadi kalau lagi teman-teman kantorku udah kenal aku sih. Jadi kalau misalnya aku lagi kesel, biasanya tuh aku punya temen atau aku punya tim yang ntar ya gue nyampah dulu, gue ketik dulu, gitu. Tapi udahnya set dulu, kan udah diungkapkan gitu ya, udah diungkapkan, set dulu. Jadi kenapa tadi teh? Oh gini maksud gue gitu. Jadi ada apa ya? Mungkin bukan diobrol. Nyampahnya itu kemana nih? Biasanya ke teman gue sih biasanya gitu ya. Jadi ada momen ketika gue harus meluapkan itu dulu. Jadi bukan berarti gue selesai menerjemahkan pemikiran gue sendiri, bukan. Tapi lebih kepada gue menuangkan itu dalam bentuk tulisan atau obrolan. Gue kesel gini. Jadi naming dulu nih perasaannya apa dulu gitu ya. Labeling dulu nih perasaannya apa, kenapa. Tapi sambil ngomel sih biasanya, sambil ngomel. Sambil ini yang ngegerutu ya. Ngegerutu gitu ya mungkin bahasanya. Tapi bukan berarti nyerang orang itu sih, enggak. Sebenarnya lebih kepada akunya kenapa gitu. Itu terus nanti dari situ aku baca lagi. Oh, yang bikin gua kesel tuh ininya nih. Bagian ini. Nah, kalau mau diajakin ngomong serius, selesai solusinya gitu. Setelah itu deh. Mungkin agak jeda setengah jam gitu ya, 10 menit atau setengah jam gitu. Tadi teh kenapa? Oh gini nih, maksud gue tuh gini. Nah itu lebih clear biasanya. Lebih clear ya, oke. Jadi kalau gue drop the bomb tuh jangan langsung dibom balik, itu jangan. Gitu biasanya, rame. Itu ibaratnya kayak lagi diserang. Gitu. Jadi kalau lagi gue ngedumel, yaudah iniin dulu aja, simak dulu aja. Terus lu teh kenapa? Oh maksud gue tuh gini, nah gitu. Oke. Nah, hal apa sih yang paling bikin kamu tuh merasa tidak dihargai? Pernah nggak? Tidak dihargai, agak-agak sering ya. Maksudnya dalam hal relasi profesional juga mungkin kan gitu juga. Jadi misalnya aku sudah mengutarakan pendapatku, terus nggak digubris lah intinya gitu, atau pendapatnya nggak dipakai. Terus kejadian nih sesuai dengan apa yang aku prediksi gitu misalnya. Itu tuh kayak cuma satu kata yang di otak tuh selalu keluar kan gitu loh. Jadi kayak kesel sih pasti ya, keselnya pasti kan udah gini nih. Tapi ya udah sekarang apa? Mau ngapain? Konsekuensinya gimana? Solusinya apa gitu. Jadi aku selalu mungkin sama atasanku yang sekarang juga diajarin, oke, kamu ketemu masalahnya nih, ketemu isunya nih, solusinya apa? Itu yang diobrolin gitu. Jadi orang bisa menemukan masalah dengan mudah, tapi belum tentu menemukan solusinya. Nah, kita jadi problem solvernya gitu. Jadi jangan jadi masalahnya gitu ya, tapi the solver. Ya, kita jadi
kita bisa menyelesaikan masalah-masalah Betul. bareng pasangan kita ya. Nah, Nit, di 2026 ini kan kita makin aware ya soal yang namanya mental health. Nah, mungkin di luar sana tuh mungkin banyak teman-teman kita yang lagi relationship tapi juga mengalami masalah di mental health, bahkan sampai discuss dengan para psikolog gitu kan. Nah, kalau boleh cerita nih Nit, tips kamu saat kamu lagi stres berat, kamu tuh biasanya butuh apa dari pasangan? Kalau butuh apa? Butuh dipuk-puk kayaknya ya. Kalau dari pasangan ya, lebih tepatnya kayak balik lagi ke kepedulian tadi. Misalnya kita udah raut mukanya capek atau raut mukanya lelah gitu. Lu kenapa gitu? Misalnya ditanyain gitu aja tuh menurutku udah sebuah kehangatan ya, kehangatan dalam relasi gitu. Udah di istilahnya care banget sih lu tanya gue. Iya, gitu. jadi tuh aware gitu ya, maksudnya ngeh nih gue lagi beda gitu. Jadi kalau udah ditanya kamu tuh kenapa gitu, biasanya sih langsung mewek deh. Biasanya langsung mewek gitu, apalagi kalau lagi peak gitu ya, suka nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata kan. Berarti kalau aku sih kemungkinan besar akan nangis dulu gitu. Oke. Ada nggak sih Nit trauma masa lalu yang masih mempengaruhi relationship kamu saat ini? Lebih kepada hati-hati ya ketika kenalan sama cowok. Misalnya gini, aku tuh dulu tuh gampang banget baper. Let's say di chat dikit jadi imajinasinya langsung berlebihan gitu. Bukan berlebihan dalam arti yang jelek ya teman-teman, tapi lebih kepada misalnya chat baru sekali 2 kali langsung gue mikir, oh ini ada maksud ya gitu, atau lagi PDKT ya sama gue apa gimana gitu. Jadi lebih ke asumsi kayak gitu. Nah kalau sekarang tuh lebih kepada oh ya udah just friend gitu, maksudnya kenalan dulu gitu, jangan sampai over assuming kali ya, misalnya bilang over assuming bahwa dia ada maksud, padahal sebenarnya menurut dia just being friendly gitu. Itu sih yang mungkin pembelajaran paling besar. Pembelajaran Jaga hati. Jaga hati gitu. Oke. Nah, ini pertanyaannya agak deep nih Nit. Hal apa sih yang kamu paling takutkan dalam relationship? Karena tadi aku komitmen kesetiaan itu sangat penting, ya keterbalikannya ketidaksetiaan gitu. Jadi bukan berarti aku pernah mengalaminya ya, tidak amit-amit ya teman-teman. Jauh-jauh gitu. Jadi balik lagi, karena tadi value-nya adalah kesetiaan yang utama, komitmen gitu. Menurut aku itu yang perlu dijaga, karena kalau sekali itu ambiar gitu ya, rusak gitu, amit-amit ada perselingkuhan atau ketidaksetiaan lainnya, itu menurutku kayak aduh PR banget gitu menjaganya membenarkan lagi gitu. Ya walaupun mungkin dengan kasih karunia bisa gitu, cuman kayak gue sebagai seorang individu dan manusia tuh kayak kayak butuhnya gitu ya, akan meledak semeledak ya mungkin gitu, karena tadi kesetiaan jadi yang utama. Jadi resiko ketidaksetiaan akan sangat-sangat berat ya kalau itu terjadi. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Nit. Pastinya kita sebagai manusia itu nggak luput dari yang namanya kesalahan. Apa sih kesalahan terbesar yang pernah kamu lakukan dalam hubungan atau dalam bangun satu hubungan Nit? Dalam satu hubungan, mungkin validasi ke orang lain ya kalau aku. Jadi mungkin karena waktu itu merasa hormonnya lagi tinggi gitu ya, maksudnya kayak cowok ini kayaknya oke gitu kan, value-nya sama nih, segala yang aku cross check tuh bisa gitu misalnya. Tapi aku nggak validasi itu ke orang lain gitu. Jadi aku nggak validasi itu ke temenku, ke keluargaku dan sebagainya. Jadi sampai ada bentrok di akhir-akhir lah bisa dibilang gitu, bahwa nggak gini ternyata gitu ya. Jadi kayak beda gitu misalnya. Itu biasanya tuh setelah cukup lama ya, mungkin setelah setahun gitu ya, baru kelihatan ternyata kemarin tidak konsisten gitu omongannya gitu. Jadi dia tadi misalnya pas PDKT kan dia sangat glorifying dan sebagainya. Tapi ketika kenal lebih dalam dan aku tidak cross check itu pada saat PDKT gitu ya, jadi kayak
lah beda gitu. Itu sih mungkin yang pembelajaran. Oke. Jadi Nah, harus cross check. jadi nih boleh nggak kasih tips buat teman-teman tanya Ahwi untuk memulai satu hubungan yang baik itu harus seperti apa? Kalau sebelum memulai hubungan pasti hubungan dengan diri sendiri dulu. Jadi apakah kamu seorang yang secure gitu ya? Secure tuh dalam arti kamu tahu tujuan hidupmu apa, mau ngapain, mau cari pasangan yang seperti apa, kenal diri kita. Tadi misalnya konflik manajemennya gimana, range anger manajemennya gimana gitu. Harus di-treat seperti apa sih diriku ini gitu ya. Jadi tiap orang beda-beda ya. Tiap orang beda-beda dan aku juga punya temanku beda banget gitu misalnya gitu. Jadi itu dulu yang dikenali. Terus cari pasangannya ya tadi misalnya Cici udah bilang punya kriteria gitu, punya yang must have-nya apa, nice to have-nya apa. Itu dari pengenalan diri juga kan. Oke, kita sukanya atau cocoknya mungkin seperti apa dikelolanya gitu. Jadi sebelum memulai hubungan baiknya itu dulu. Nah, tapi kalau misalnya pun sudah mulai penjajakan, aku sih karena saat ini merasa tidak ada yang mendekatiku secara intens dengan tujuan itu, ya udah aku penuhi diriku dengan kesibukan dan pengembangan diri aja. Oke, good. Jadi lebih ke fulfillment diri sendiri sebelum nanti ada pasangan yang masuk, kita tidak bisa memfulfill diri kita ya. Gitu. Jadi orientasinya udah beda. Orientasinya udah beda. Oke, thank you Nit. Thank you buat Cici. sharing. Dadah. Terima kasih teman-teman.